Berulang, kedua ya, kedua. Jadi diskusinya optimalisasi dalam hal harapannya dalam perangkat daerah juga secara paralel kalau sudah di April ini menjelang akan masuk di bulan Mei. Kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK DPRD Kabupaten Tanggamus yang berlangsung di Hotel Santika Premier Hayam Buruk, Jakarta resmi ditutup pada Rabu, 30 April 2026. Kegiatan yang mengusung tema penguatan peran strategis DPRD dalam pengawasan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pencegahan penyimpangan APBD guna mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan berintegritas tersebut ditutup oleh Wakil Ketua 2D DPRD Kabupaten Tanggamus Irwandi Suralaga mewakili Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Agung Setio Utomo. Sebelum memasuki agenda utama, seluruh peserta mengikuti sesi ice breaking yang berlangsung meriah dan penuh keakraban. Kegiatan tersebut bertujuan menciptakan suasana yang lebih hangat sekaligus membangun semangat kebersamaan di antara peserta setelah mengikuti rangkaian materi selama beberapa hari. Pada sesi penutup, peserta mendapatkan pembekalan dari narasumber Kementerian Dalam Negeri Edwin yang menyampaikan materi bertajuk optimalisasi fungsi pengawasan DPRD dalam pembahasan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dalam pemaparannya, Edwin menegaskan bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu instrumen penting yang dimiliki DPRD untuk memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD harus dilakukan secara cermat dan objektif agar mampu menjadi sarana evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia juga menjelaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Melalui pengawasan yang optimal, DPRD diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Usai penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dimanfaatkan peserta untuk memperdalam pemahaman terkait mekanisme pengawasan, evaluasi pelaksanaan anggaran, serta tindak lanjut terhadap berbagai temuan dalam laporan pertanggungjawaban APBD. Dalam sambutannya saat menutup kegiatan, Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Tanggamus, Irwandi Suralaga, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, narasumber, serta pihak penyelenggara yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa hasil dari bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan ditutupnya kegiatan tersebut, seluruh rangkaian BIMTEK DPRD Kabupaten Tanggamus yang berlangsung selama 4 hari resmi berakhir. Acara kemudian ditutup dengan pengundian door prize yang disambut antusias oleh seluruh peserta, menambah suasana hangat dan kebersamaan hingga penghujung kegiatan. Melalui kegiatan ini, DPRD Kabupaten Tanggamus diharapkan semakin mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Seru ya, seru sekali tadi Pak ice breaking atau games tadi ya. Tentunya semakin biar gak ngantuk ya, dan juga menghangatkan suasana ruangan mungkin ya Pak Ibu ya. Mungkin tadi kita bahannya ada yang kurang tidur dan seterusnya. Baik, terkait materi pada pagi hari ini diinformasikan tentang optimalisasi ya, optimalisasi fungsi pengawasan DPRD dalam pembahasan dan juga di sini disebutkan terkait laporan pertanggungjawaban ya, laporan pertanggungjawaban APBD ya, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi izin Bapak Ibu hadir juga di sini tadi ya, izin yang saya hormati Pak Sekwan beserta jajarannya, para Kabak dan juga Kasubag serta staf pelaksana di sekretariat DPRD dan juga Bapak Ibu panitia penyelenggara. Kita sudah masuk bulan April Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah 29 April lusa itu sudah ya tadi di tahun berjalan kiranya optimalisasi dalam hal harapannya dalam perangkat daerah, realisasi pendapatan daerah, mungkin juga mengoptimalisasikan belanja-belanja daerah ya sesuai peraturan perundang-undangan, sesuai dengan tahapan perencanaan, sambil juga secara paralel
kalau sudah di April ini menjelang akan masuk di bulan Mei, sudah masuki tahapan perencanaan ya. Kalau di Desember 2025 mungkin sudah main manual ya, rancangan awal untuk RKPD 2027 ya, 2027. Kemarin 31 Desember 2025 setelah Menovia tentunya teman-teman eksekutif menyusun laporan juga ya, membuat laporan ya. Ada antara lain ada LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah yang unaudit, yang dalam hal ini disampaikan kepada teman-teman perwakilan ya, perwakilan BPK Provinsi Lampung, dan juga ada juga laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah ya, LKPJ kepala daerah. Mungkin sudah disampaikan juga Bapak Ibu ya, karena kan batasnya harapannya sampai dengan Maret ya. Baru selanjutnya sudah memberikan rekomendasi sudah ya? LKPJ belum ya? Oh, dalam pansus Pak ya, dalam pansus dan seterusnya. Itu tentunya harapannya 30 hari ya, 30 hari kita memberikan rekomendasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah, priorisasi tadi satuan anggaran 2025 pada umumnya dari APBD ya, pada umumnya dari APBD, cuma tidak hanya APBD, di BP 13 2019 juga disebutkan dalam hal ada tugas pembantuan ataupun penugasan ya. Nanti sambil kita lihat juga bagaimana rekomendasi kita di tahun sebelumnya ya. Harapannya apa? Harapannya tadi kalau terkait LKPJ tadi ada peningkatan pelayanan dan seterusnya, dan juga dalam hal nanti pembahasan ke depannya, karena akan ada pembahasan selanjutnya, contoh seperti nanti di tahun berjalan ini ada ruang APBD perubahan dan untuk penyusunan RAPBD 2027. Sedikit saya informasikan sini Bapak Ibu terkait apa regulasi ya, mungkin sudah terinformasi juga Bapak Ibu terkait peraturan perundang-undangan yang pada umumnya ya, tentunya ya, biasanya undang-undang ya, setelah undang-undang ada peraturan pemerintah, ada perpres, dan juga diatur lebih lanjut di peraturan menteri, dan juga di tempat Bapak Ibu melalui peraturan daerah serta peraturan kepala daerah. Kalau kita lihat di sini ada Undang-Undang 17 tahun 2003 ya tentang keuangan negara, dan di 2004-nya ada tentang perbendaharaan negara. Baru selanjutnya kalau yang umumnya kita kalau di pemerintah daerah ini tentang Undang-Undang 23 ya, Undang-Undang 23 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah. Kalau Undang-Undang 23 tadi tentunya ada juga satu bab pembahasan mengenai pengelolaan keuangan daerah ya, pengelolaan keuangan daerah, ada juga terkait urusan ya Bapak Ibu ya. Kita juga kalau biasanya diskusi perencanaan penganggaran ada diskusi mengenai urusan pemerintah daerah. Ada berapa urusan pemerintah daerah Bapak Ibu? Ada 32 ya. Ada urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, dan juga urusan pilihan. Yang pelayanan dasar ini yang pada umumnya diskusi SPM ya, standar pelayanan minimal. Antara lain apa? Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perkim, peraturan umum, mas, dan sosial. Ya, ini undang-undang terkait. Ada juga yang didiskusikan selain Undang-Undang 23. Sekarang ini ada banyak terkait Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 2022 tentang KPD. Ya, bisa dilihat. Harapannya untuk penyelenggaraan pemerintah daerah di kabupaten kita di Tanggamus, tadi saya sampaikan di tahun berjalan, harapannya juga optimal tadi ya, realisasi belanja, pendapatan. Kalau di realisasi belanja biasanya tergantung juga dengan proses pengadaan Ibu ya, pengadaan barang dan jasa. Terkadang tadi baru sampai dengan semester kedua, triwulan kedua, semester pertama ini Bapak Ibu ternyata realisasinya masih kecil ya. Kenapa? Mungkin tadi proses pengadaan barang jasanya masih tahapan atau seperti apa. Baru selanjutnya ini yang beberapa waktu lalu Bapak Ibu diskusikan mengenai SHSR, standar harga satuan regional ya, Perpres 72 tahun 2025 yang sebelumnya diatur dengan 33, 53, sekarang existing masih dengan Permendagri 72 ya tahun 2025, standar harga satuan regional, yang selanjutnya pelaksanaannya di daerah diaturlah lebih lanjut di peraturan bupati atau peraturan kepala daerah. Acuannya tetap dengan Perpres 72 ya. Kalau sekarang kembali ke Etkos ya, dulu Etkos Tangsam, sekarang Etkos lagi Bapak Ibu dengan pedomani 72 diaturlah di peraturan kepala daerah.
harapannya terkait dokumen perencanaan anggaran tentunya ada review juga oleh teman-teman inspektorat ya, teman-teman APIP. Ini juga di 2026 ini ada Permendagri baru, Permendagri 3 tahun 2026 tentang e-review ya, e-review dan seterusnya. Karena tadi selain dokumen perencanaan penganggaran, contoh seperti pendapatan daerah kita yang TKD ya, transfer ke daerah itu ada DAU. DAU-nya ada yang block grant, ada yang spesifik grant. Yang spesifik grant itu tadi yang sekarang ini pendidikan, kesehatan, sama kelurahan. Ada kelurahan di Tanggamus? Ada Pak ya? Ada dan seterusnya. Itu tadi tetap perlu review, di-review dulu baru nanti disampaikan ke pemerintah pusat. Dalam hal ini teman-teman Kementerian Keuangan dalam hal untuk ada tahapan untuk proses salur ya, kan ada pelaporan dan seterusnya penggunaan sesuai juknis yang diatur di peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan perda nih Bapak Ibu tarif ya. Kalau pemanfaatan di appraisal ya, bisa nggak dilaksanakan di Kabupaten Tanggamus? Bisa ya, dalam hal ada datanya nih, ada data asetnya dan seterusnya, mana yang idle, mana yang berpotensi untuk kerjasamakan ya. Jangan sampai ya mungkin di daerah lain saya nggak bilang di Tanggamus jangan sampai ya ada digunakan cuma tadi tidak masuk ke kas daerah ya, mudah-mudahan tidak ada lagi ya. Kalau dulu kan sebelum diatur regulasinya dengan peraturan perundang-undangan masih ada juga hal-hal seperti itu. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pusat ya. Ini tadi sampaikan isu-isu terkait menuju Indonesia Emas, serta sekarang ini selain RKP ya, selain rencana kerja pemerintah pusat tadi, pemerintah juga menyusun di sini disebutkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal ya, melalui ada juga diatur di PP 1 tahun 2024 kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD ya. Itu juga di guidance juga gitu dalam menyusun APBD. Titik poinnya Bapak Ibu sekarang ini ya, kalau diskusinya kami sampaikan pengalihan ya, ada kebijakan-kebijakan seperti pengalihan TKD dan seterusnya. Harapannya kita di pemerintah daerah tadi memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, atau poinnya seperti ini Bapak Ibu ya, yang ditampilkan di atas. Berapa perangkat daerah berapa SKPD di Tanggamus kurang lebih? Ada 30 Pak, 40 kan ya? 30 ya kurang lebih ya. Poinnya di sini Pak, ya itu kan ditambah lagi kecamatan lagi ya Bapak Ibu ya. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan ya. Urusan tadi yang saya sampaikan tadi 32 urusan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Jadi kalau RKPD liniernya ini perangkat daerah kasih masuk apa Renja ya, kasih masuk Renja yang nanti di RPJD Resra ya, dan kemarin sebelumnya, serta tidak dilakukan, ini yang biasanya terjadi ya, tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan ya. Berapa PBD kita? 2, sekian kalau nggak salah. 1, ya, 1,7 ya. Belanjanya 1,7 ya. PBD saya sambil buka ya, coba datanya. Memang untuk biar kami tidak tahu itu pemasangan beraganya di tempat yang berbeda. Secara administrasi, apakah menjadi cacat APBD tersebut, anggaran tersebut, APBD tersebut, dan implikasinya bagaimana? Ya. Terus yang kedua, kemarin ada diskursus di kami tentang di kami itu ada namanya Pansus LKPD kinerja dan Pansus LKPD LHP BPK. Tapi dari informasi yang kami dapat untuk LHP BPK itu ex officio ya ke badan negara. Apakah memang seperti itu atau memang kami harus membuat pansus LHP itu pansus tersendiri, dia nggak melekat ke badan badan anggaran. Terima kasih. Barang-barang yang masa manfaatnya tidak lebih dari 12 bulan Pak ya, 12 bulan.
yang nanti kalau secara pencatatan BMD-nya aset ya, dia sebagai apa? Antara lain persediaan Pak ya, menjadi persediaan. Ya persediaan tadi digunakan dan seterusnya tidak lebih dari 12 bulan, dia tidak menjadi aset tadi Pak ya, tidak sebagai contoh aset atau tadi. Contohnya apa Pak? Mulai reformasi? Bangun sesuatu. Ya. Karena biar Oke, siap. Jadi ada beberapa diskusi nih Pak. Kita informasi ada barang yang akan diserahkan. Ya. Kalau mungkin tadi saya sampaikan, kalau RKBMD berjalan nih Pak, dan kebutuhan para pengendara berjalan, masing-masing SKPD mengusulkan rencana kebutuhan barangnya, ya, yang nanti dituangkan di RKA. Begitu RKA, seharusnya kalau mau digunakan oleh SKPD, dianggarkan di belanja modal. Ya, cuma diskusi tadi Pak Didi sampaikan ada beberapa yang di pos belanja barang dan jasa. Tandanya Pak, tandanya tadi itu memang direncanakan akan diserahkan mungkin Pak ya. Barang yang akan diserahkan kepada pihak di luar entitas pemerintah daerah, betul Pak? Atau memang akan digunakan? Digunakan oleh SKPD. Kenapa tidak di belanja modal? Biar tidak kelihatan belanja modal gitu Pak ya? Ya mungkin untuk pihak ketiganya biar sama. Oh. Ya sebetulnya kalau asumsi Pak ya, jadi kita lihat tadi. Kemungkinan potensi itu kan ada nih. Potensi perusahaan. Nah itu secara administrasi, apakah nanti ketika berjalan tahun anggarannya, apakah dia itu atau bagaimana? Ya tadi Pak, kita ambil contoh itemnya apa Pak? Informasi pergeseran ini kan kalau pada umumnya Pak ya, pada umumnya ya tadi memang di PP 12 ada yang tadi apa dalam hal darurat besar ya, atau dalam hal ada diatur di peraturan perundang-undangan, atau ada amanat dari pemerintah pusat ya Pak, pada umumnya Pak ya. Cuman yang kalau di luar norma itu ya tadi kalau dia pindah pos tadi ya dari belanja barang jasa dan belanja modal ya tadi sebetulnya di ruang APBD perubahan Pak ya, di ruang APBD. Enggak, terus terkait pergeseran kami ini dalam pergeseran Ya. Ketika keluar dari norma-norma itu, kami selaku lembaga pengawasnya, apakah bisa nantinya stop, jangan dilakukan tahapannya, atau ketika dilakukan sudah terjadi, langkahnya bagaimana? Apakah Bapak terinformasi begitu pergeseran dan seterusnya ya kan? Karena terinformasi karena tidak kan Pak. Itu kan terinformasi sebetulnya kalau secara kita surat DPRD kan selain ada juga beberapa disampaikan kepada pimpinan Pak ya, pimpinan DPRD. Ini kan nanti kan terinformasi juga pada saat APBD berubah. Pergeseran kan Pak? Enggak. Maksud saya kan norma-norma ini. Ya. Ketika pergeseran ini kan harusnya norma dipatuhi. Iya. Tapi pelaksanaannya bahwa tadi misalnya pembangunannya lokusnya di sini, tiba-tiba beberapa bulan kemudian pindah. Nah itu kan, ini menjadi kenyataan loh seperti itu. Nah dengan alasannya bahwa lokus yang lama itu tidak sesuai karena yang menggunakan dana APBD itu khusus untuk misalnya yang di bawah pemerintah saja, misalnya sekolah negeri begini, dan untuk swasta tidak bisa menggunakan itu. Nah jadi itu mohon dijelaskan Pak agar supaya tidak ini gitu loh, apakah betul-betul seperti itu atau bagaimana begitu, ya, supaya kami paham gitu apakah dana APBD itu khusus untuk negeri saja, ini misalnya sekolah ya, dan tidak bisa diterima oleh sekolah-sekolah swasta. Ini mohon penjelasan Pak.
Terima kasih. Atau 2025 ya, 2025 ya. APBD ini apa tadi? Anggaran pendapatan belanja daerah Pak ya, yang mana sesuai dengan kewenangan ya, sesuai ya. Urusan tadi yang pendidikan, kesehatan, yang pelayanan dasar, non pelayanan dasar dan urusan pilihan. Saya urusan apa tadi poinnya ada kewenangan Pak, dan kewenangan. Kewenangan yang diatur contoh tadi di Undang-Undang 23 Pak, ya Undang-Undang 23. Kalau pendidikan, kewenangan kita di mana tadi? PAUD, SD, SMP ya, SMP. Yang menjadi entitas pemerintah daerah tentunya pada umumnya sekolah negeri, Pak. Yang di bawah dinas pendidikan negeri, dinas pendidikan. Jadi kalau Bapak tadi sampaikan diskusinya ada di luar, bukan sekolah negeri, tapi di luar pemerintah daerah, ruangnya penganggarannya bukan di program kegiatan dinas pendidikan melalui apa? Ada mekanisme hibah. Jadi pos belanja secara struktur aja ada yang berbeda. Ya, ada belanja hibah, ada belanja contoh tadi Bapak sampaikan barang dan jasa, modal, operasi dan seterusnya yang berada di dinas pendidikan. Ya, itu diskusinya. Kalau mekanisme hibah ya ada. Silakan ajukan permohonan dan seterusnya, nanti kepala daerah mendisposisi ke mana CQ ke dinas pendidikan atau dinas ekstra dan seterusnya ya Pak. Sekolah negeri pun banyak, SMA di Tanggamus banyak, ada berapa SMA, cuman kewenangan provinsi. Kalau provinsi sama-sama Pemda kita melalui bantuan keuangan Pak, bantuan keuangan yang diarahkan. Bapak Ibu kami Pemda membantu SMA di Tanggamus negeri, cuman diarahkan penggunaannya silakan. Ya, cuman karena ini luar bukan entitas Pemda Pak, pemerintahan, ya tadi ada mekanisme hibah. Bukan tidak bisa, ya mekanisme hibah ya Pak. Ya. Kalau di luar pemerintah pusat kan tidak terus-menerus Pak, ya kan? Yang saya sampaikan di awal juga penuhi dulu yang utama, urusan wajib, mengikat, pelayanan dasar, ya termasuk pelayanan dasar apa? Pendidikan tadi ya, kesehatan dan juga kewajiban-kewajiban kita. Baru nanti ada ruang, silakan mau hibah, bansos, seterusnya, silakan. Cuman kan revitalisasi gedung sekolah, ya itu kebijakannya melalui teman-teman Kemendikbudristek, ya itu kan pelaksanaannya juga tidak masuk dari APBD. Nanti ada bantuan dan seterusnya baru nanti diserahkan, ya mungkin antara lain kalau pemeliharaan kan tidak menjadi aset Pak ya, hanya menambah lah ya kan pemeliharaan, tapi kalau ada berbentuk aset dan seterusnya nanti harapannya diserahkan kepada pemerintah daerah seperti itu ya. Karena kalau pada umumnya yang pemerintah pusat kan tadi kan leveling kan ada juga Pak. Izin ya Bapak Ibu ya, Bapak Romzi Edi SPD. Yes. Ya. Bukan. Oke, kita pilih lagi ya. Silakan Pak, silakan. Iya, Bapak. Siapakah nama yang beruntung pada siang hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Novel Esa. Ada. Gak ada. Bila nggak adanya semangat, nggak ada gitu ya. Lagi nih, pada sini aja. Lagi, lanjut Pak. Izin Bapak Ibu ya. Bunyamin, Pak Bunyamin.
ya. Belum. Bapak tunggu di sini dulu sebentar. Bapak juga jangan kemana-mana, di sini dulu sebentar ya. Silakan. Mau langsung diserahin sama nanti aja berbarengan mas? Berbarengan. Oke. Yang berikutnya. Silakan Pak dibuka. Bapak Wahyu Agus Pediawan. Ada? Nggak ada? Yang keluar nggak usah lagi dipanggil. Pak Wahyu 1, Pak Wahyu 2, Pak Wahyu 3. Sebentar. 3. Ada. Mana Pak Wahyu? Dan untuk door prize satu lagi saya mengundang dengan hormat Pak Edi Walismi. Ada? Oke. Selamat. Silakan Bapak, boleh sebelah sini. Pak Ketua boleh kasih yang ini dulu Pak buat Pak Edi. Satu, dua, tiga, tahan ketua. Sekali lagi 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3, tahan. Silakan foto bersama Pak. Silakan foto bersama Pak. 2, 3, tahan. 1, 2, 3. Pak, hadiahnya taruh tengah dong Pak. Oleh-oleh Pak taruh di depan Pak, biar kelihatan. Nah, gitu Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus, Pak Ketua, Pak Wakil Ketua juga, selamat atas hadiahnya. Yang saya hormati sahabat-sahabat anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Pak Sekwan serta jajarannya, serta Bapak Ibu yang hadir di gedung ini, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah 3 hari kita sudah mengikuti kegiatan ini, berangkat dari rumah hari Senin, hari ini hari Rabu. Mudah-mudahan apa yang kita ikuti, apa yang kita jalankan hari ini bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk Kabupaten Tanggamus, bermanfaat untuk kebaikan nantinya. Pada penyelenggara, terima kasih atas layanan yang kami rasakan hari ini. Kita rasa baik, mudah-mudahan ke depan bisa bertemu kembali, bisa bekerja sama kembali. Jadi serahkan kepada Iblah nanti ke depannya lah. Untuk ke depannya, begitu juga untuk sekretariat dewan yang sudah sama-sama hadir di sini, mudah-mudahan jadi kenangan cerita indah masa periode kita ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala salah, atas segala kekurangannya, baik itu gaya kami menyampaikan pendapat maupun gaya lainnya. Sekian, terima kasih. Ya alhamdulillah berjalan lancar, kita dan memberikan dan mudah-mudahan dapat juga salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan SDM kami di anggota DPRD. Harapan saya mudah-mudahan kegiatan ini lebih optimal dalam pelaksanaannya, sehingga betul-betul
SDM daripada anggota kami bisa meningkat, sehingga dalam menjalankan fungsi bisa Dua, satu. Oke.